Bismillah, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan lagi Oma Kandang Mayit bagian keempat di Fakta Sejarah. Oma Kandang Mayit merupakan kisah dari Mas Dio Seta. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya bagian keempat Oma Mayit di Fakta Sejarah. Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah Bapak gunakan, dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud Cahyo. Tapi aku baru melihatnya satu kali. Enggak, Jul, aku belum menguasai ilmu itu, ucapku yang kembali menggunakan ajian Gambuh Rumekso untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya, dengan wujudnya yang sekarang, seranganku tidak lagi berpengaruh. Sebaliknya, serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku, batu mejan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah. Sialnya tak hanya itu, beku ganjang itu menyapu tubuh batu mejan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. Bah! Teriakku panik. Batu mejan juga memuntahkan darah. Dan dengan serangan sebesar itu, batu mejan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah. Namun hembusan angin Gambuh Rumekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah mantra yang sering diajarkan Bapak kepadaku. Sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wejangan-wejangan Bapak. Tanganku mengepal dengan keras. Mulutku tak henti-hentinya membacakan doa itu. Hingga perlahan, kekuatan berkumpul di kepalan tanganku. Iya Nan, ilmu itu, ucap Cahyo semangat. Makhluk itu terus menerjang ke arahku. Tapi kali ini, aku tidak takut sama sekali. Anehnya, entah mengapa tubuh makhluk itu tidak sebesar sebelumnya. Seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang. Bismillah, Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini, ucapku. Tepat saat begu ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya. Ajian Lepur Saketi, sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu, kini digunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas. Bentuknya menyerupai kepala manusia. Dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu, seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan Cahyo di bawah guyuran hujan. Jangan tidur dulu, di mana dukun itu? Ucap Cahyo. Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. Kabur. Dia kabur, ucapku. Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami ternganga. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sekuat tenaga mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. Bocah-bocah gemblung, bisa-bisanya ngelawan makhluk begitu, ucap orang itu. Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu. Pak Le, teriak Cahyo sekuat tenaga. Telat, demi tewes minggat. Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walau di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo dan batu mejan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup. Walau tidak pulih sepenuhnya, namun nyawa batu mejan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. Pak Le, dari mana saja? Tanyaku. Pak Le masih tidak menjawab. Beliau malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia, persis seperti milik begu ganjang yang kami lawan. Pak Le ngelawan makhluk begitu juga? Tanya Cahyo penasaran. Iya, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi padanya
hanya demi memerintah makhluk itu, ucap Pak Le. Mendengar ucapan itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden. Apa ibu itu yang dimaksud? Dukun itu kabur, Pak Le, tanyaku. Dukun itu tidak sempat kabur. Sewaktu Pak Le coba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar. Jelas Pak Le lagi. Mendengar hal itu, aku bergidik ngeri, penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Di sisi lain, sudah seminggu sejak pertarungan kami melawan dukun itu, Mbak Minah sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Le, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu, dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan latar sebuah simbol. Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu. Dan Oma Kandang Mayit sampai di sini. Mbak Minah sebagai tokoh utama di kisah ini telah sembuh dan lolos dari jeratan tumbal oleh sosok Raden yang belum kita ketahui. Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Dioseta nanti akan melanjutkannya. Kita tunggu saja ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Oma Kandang Mayit selesai.